زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, lalu laki-laki ini mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Inni nadhartu an asuma yawman." Sungguhnya aku bernazar untuk berpuasa satu hari. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa satu hari. Fawafaqa yawma adha aw fitrin. Lalu kemudian satu hari yang aku nadarkan itu menyepakati hari Idul Adha atau hari Idul Fitri. Faqala Ibnu Umar, maka berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, amara Allah ta'ala biwafa'in nadri. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menepati nazar. Artinya orang itu wafa, artinya menunaikan kewajiban untuk menunaikan nazar. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi hadzal yaum. Dan Rasulullah SAW melarang yaitu berpuasa pada hari ini, yaitu hari Idul Adha atau hari Idul Fitri yang dia ingin bernazar padanya. Nah, ucapan beliau ini bukan menunjukkan berarti seakan-akan ada pertentangan antara perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Tapi beliau maksudnya menegaskan bahwa orang kalau dia bernazar, asalnya dia wajib untuk menunaikan nazarnya tersebut. Tetapi kalau nazar itu adalah sesuatu yang dilarang dan dia maksiat padanya, maka nazar itu tidak boleh dilakukan. Tetapi dia ganti dengan membayar kafarat, yaitu kafarat yamin. Ya, kafaratun nazar, kafarat yamin. Ya. Kemudian seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wa man nadhara an ya'si Allah, fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia berbuat maksiat, artinya jangan dia melakukan nazar tersebut. Dan kalau orang itu dia melakukan nazar itu padahal dia tahu itu adalah nazar maksiat, maka dia berdosa pertama. Dan kemudian apa yang dia lakukan dari puasa tersebut hukumnya batil, artinya tidak sah puasanya. Dari sini penegasan sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya tidak ada pertentangan antara perintah Allah dan tidak ada pertentangan antara perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itulah larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian mengambilnya, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka kalian wajib meninggalkannya. Qala wa haddathana Ibnu Numair qala haddathana Abi
قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. Dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, beliau mengatakan naha Rasulullah SAW an saumaini yaumil fitri wa yaumil adha. Rasulullah SAW melarang yaitu dua puasa, yaitu dua hari yang dia dilarang berpuasa, yaumil fitri wa yaumil adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Qala tahta bab tahrimi صوم أيام التشريق. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tashriqi, hari-hari tasyriq itu, ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Ya, dan ini menunjukkan isyarat kuat tidak boleh orang berpuasa pada hari-hari tersebut. Yaitu haram dia berpuasa pada hari-hari tersebut karena itu hari-hari makan dan minum. Dan hari-hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12 dan 13. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, yaitu satu hari ya setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari ke-11, 12, 13 itu hari tasyrik. Dan hari-hari itu kaum muslimin diperintahkan untuk melontar di 3 jumrah. Jumratul Sughra, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Ya, 3 jumrah itu disyariatkan mereka para jamaah haji untuk melontar jumrah di 3 jumrah itu setelah zawal. Ya, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur. Ya, dan tidak sah kata para ulama kalau dia melakukan sebelumnya. Ya, jadi sebelum zuhur tidak boleh mereka melontar sebelum zuhur, tapi dia setelah zawal, setelah tergelincir matahari sampai malam. Bagi orang-orang yang tua atau lemah, ya, disyariatkan bagi para jamaah haji untuk melontar 3 jumrah tersebut, yaitu jumrah sughra, kemudian jumrah wusta, kemudian jumrah aqabah, dan itu di hari-hari tasyrik. Dan haram hukumnya orang untuk dia berpuasa pada hari-hari tersebut, ya, kecuali bagi para jamaah haji kalau dia memiliki apa namanya kafarat mereka, misalnya dia bisa berdampatu haji tamattu, dia otomat 7 hari di negeri mereka ketika mereka sudah pulang, dan itu bisa dilakukan di hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12 dan 13. Adapun bagi mereka yang apa namanya tidak berhaji, maka haram hukumnya untuk dia berpuasa pada hari-hari tersebut, karena itu adalah hari-hari makan dan minum. Kemudian juga disyariatkan penyembelihan, yaitu kurban, itu dari hari Id sampai selesainya hari tasyrik. Ya, jadi hari Id yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, setelah orang itu selesai salat Id, kemudian dia menyembelih sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.
ya. Dan di situ juga disyariatkan seperti kita sebutkan melontar jumrah atau 3 jumrah, baik orang itu melakukan nafar awal atau nafar tsani. Kalau dia nafar awal, dia melontar jumrah tanggal 11 dan juga tanggal 12. Kemudian dia keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Tapi kalau dia tenggelam matahari pada tanggal 12 Zulhijjah tersebut, maka wajib dia mabit kembali pada malam 13-nya. Dan kalau dia mabit pada malam 13-nya, maka wajib dia melakukan melontar jumrah pada hari ke-13-nya, ya, dan itu disebut dengan nafar tsani atau nafar yang kedua bagi orang yang menunda mau menyempurnakan mabit di Mina tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح النبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. Ini tambahan dari hadis sebelumnya, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Karena tetap dikatakan dia ayyam dzikrillah karena kita disunnahkan berzikir, tetap berzikir dan juga melakukan takbir sampai hari akhir tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Jadi disyariatkan banyak berzikir pada hari-hari tasyrik juga, dan ini menunjukkan bahwasanya isyarat tentang takbir atau banyak melakukan takbir pada hari-hari tersebut. Termasuk hari-hari tasyrik, ya, hari-hari tasyrik juga malamnya ya orang melakukan takbiran seperti orang melakukan pada saat Idul Fitri. Kalau saat Idul Fitri itu hanya sehari, bahkan sampai imam itu naik ke atas mimbar pada sebagian qaul ulama. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. Hadis ini menunjukkan beliau mengatakan, yaitu Muhammad bin Abbad bin Ja'far, sa'altu Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa huwa yatufu bil bait, dan beliau dalam keadaan tawaf di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh orang itu berbicara hal-hal yang dia perlukan ketika dia tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di Ka'bah itu bisa sambil membaca Al-Quran, dia berzikir, ya, dia tasbih, hamid, takbir, tahlil, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, atau dia zikir-zikir yang lainnya dia perbanyak, atau dia perbanyak baca Al-Quran. Dan disunnahkan ya dia untuk berdoa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, dia baca berulang-ulang sampai dia dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang ya sampai Hajar Aswad, kemudian dia lanjutkan ya, dia ulang-ulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus berapa yang dia dapat. Dan itu bergantung pada keadaan. Kalau dia misalnya orang-orang yang tawaf itu rame, ya sesak, ya mungkin dia bisa membaca bisa puluhan kali. Ya, tapi kalau dia misalnya renggang, jarang orang yang tawaf, mungkin dia akan mendapatkan sedikit dari jumlah doa yang dilakukan. Tapi antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunnahkan dia untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sedangkan dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani dia bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa berdoa dengan doa-doa yang lainnya. Kemudian juga dia bisa berbicara yang perlu, atau orang bertanya dan dia bisa menjawab, atau dia berbicara hal-hal yang mubah ya sambil dia tawaf, itu boleh dia lakukan. Tapi tentu lebih utama dia berzikir, membaca Al-Quran, ya sebelumnya membaca Al-Quran, berdoa, dia boleh lakukan. Atau kalau orang bertanya, dia menjawab pertanyaan dan selanjutnya. Itu perkara-perkara yang disunnahkan dilakukan seorang ketika dia tawaf. Dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, dan ini menunjukkan bahwasanya boleh dia berbicara selain apa-apa yang kita sebutkan tadi, baca Quran, berzikir atau berdoa. Dia bisa berbicara hal-hal yang perlu, atau dia menjawab pertanyaan, atau dia bertanya, ya, dan itu menunjukkan ditanya, anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jum'ah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada hari Jumat? Faqala na'am, beliau mengatakan iya, wa rabbi hadzal bait, dan demi Rabb pemilik Baitullah ini, atau Tuhan Baitullah ini, artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan tentang apa yang disebutkan dalam bab, yaitu larangan untuk berpuasa pada hari Jumat. Dan juga hadis ini menunjukkan dalil tentang bolehnya orang yang tawaf itu untuk bertanya. Tapi tentu yang dia butuhkan, karena yang paling utama dia lakukan di sana adalah dia tentu membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berdoa, ya, tidak disibukkan dengan perbincangan-perbincangan yang banyak selain dari hal-hal tersebut. Walaupun itu dibolehkan. Jadi kalau dia bertanya seperlunya, ya, maka dia disyariatkan, artinya diperbolehkan hal tersebut. Ya, jangan disuruh nanti sepanjang tawaf dia ngobrol yang tidak penting atau hal-hal yang duniawi dan sebagainya. Seharusnya dia membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, ya, atau artinya zikir secara umum. Dan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dia memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Beliau ditanya tentang hal tersebut, kemudian beliau menjawab bahwasanya iya, demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
hadis ini bukan berarti larangan secara mutlak menunjukkan keharamannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hadis selanjutnya nanti di hadis 1144, beliau Rasulullah SAW mengatakan la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Jadi menunjukkan bahwasanya larangan tersebut kalau dia menyendirikan puasa hari Jumat itu. Tapi kalau dia puasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis dan Jumat, atau puasa sesudahnya hari Jumat dan hari hari Sabtu, maka dia boleh lakukan. Dan ini menunjukkan juga kuatnya pendapat sebagian ulama tentang bolehnya puasa hari Sabtu yang ada hadis tentang larangannya, ya, kalau dia puasa hari Sabtu itu dia tidak sendirikan. Artinya yang terlarang itu kalau dia puasa hari Sabtu itu sendiri, tidak ada puasa sebelumnya, tidak ada puasa sesudahnya. Tapi kalau dia gandengkan puasa hari Sabtu itu dengan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya, yaitu hari Jumat atau hari Ahad, maka dia tidak terlarang. Nanti kita bisa lihat pada hadis selanjutnya. Qala wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq وهو الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sanad ini sama dengan hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, ya. Maka itu beliau katakan bimislihi, ay bimisli nassi hadithihi, ay bimisli hadithihi. Maka kita pernah sebutkan bahwasanya para ulama hadis kalau dia mengatakan setelah membawakan sanad mislahu atau bimislihi, menunjukkan dia ada kesamaan pada matan hadisnya. Tapi kalau mereka mengatakan nahwahu, demikian juga kalau dia mengatakan nahwahu itu sama dengan mithlahu. Tapi kalau dia mengatakan bihi, ya, maka itu maksudnya sama dengan sanad yang sebelumnya. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana Hafs wa Abu Muawiyah 'an al-A'mash wa huwa Sulaiman bin Mihran wa haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wal lafdh lahu qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-A'mash wa huwa Sulaiman bin Mihran 'an Abi Salih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. Rasulullah SAW bersabda, لا يصوم أحدكم يوم الجمعة, tidak boleh berpuasa salah seorang kalian pada hari Jumat, illa an yasuma qablahu, kecuali dia juga berpuasa sehari sebelumnya, au yasuma ba'dahu, atau dia juga berpuasa, yaitu berpuasa juga setelahnya. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya larangan puasa hari Jumat itu kalau dia disendirikan, ya. Kalau dia disendirikan, maksudnya hari Jumat saja, tidak puasa juga sebelumnya, Kamis Jumat misalnya atau Jumat Sabtu, ya. Kalau dia ingin berpuasa, ya, misalnya tiba-tiba ingin berpuasa pada hari Jumat, maka hendaklah dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sebelumnya juga, dan juga atau sehari sesudahnya. Para ulama di sini mengatakan bahwasanya larangan ini adalah hukumnya makruh, ya, larangan ini hukumnya makruh, bukan menunjukkan diharamkan. Tapi sebagian ulama juga mengatakan sebaliknya. Dan seperti kita sebutkan bahwasanya hadis ini juga menunjukkan bolehnya puasa pada hari Sabtu, ya. Karena ada larangan Rasulullah SAW, la tasumu yawmas sabti illa mafturida alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali
apa yang difardukan atas kalian, artinya yang diwajibkan atas kalian. Artinya hari Sabtu itu tidak boleh melakukan puasa sunnah kecuali puasa-puasa yang wajib. Dan para ulama mengatakan itu kalau dia puasa hari Sabtu itu sendiri satu-satunya. Tapi kalau dia puasa sebelumnya, ya hari Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan hari Ahad, maka itu diperbolehkan dengan nas hadis yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Tidak boleh salah seorang kalian puasa yaitu pada hari Jumat kecuali dia puasa sebelumnya. Artinya dia puasa hari Jumat dan juga puasa sebelumnya yaitu hari Kamis. Atau juga dia gandengkan puasa Jumat itu dengan puasa setelahnya yaitu hari Sabtu. Menunjukkan bahwasanya boleh dia puasa hari Sabtu kalau dia berpuasa sehari sebelumnya dan juga sehari sesudahnya. Ya, dan yang dilarang itu walaupun ada khilaf para ulama tentang masalah itu karena keumuman hadis tadi la tasumu yaumas sabti illa mafturida alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Demikian juga yang berkaitan dengan larangan misalnya hari Jumat atau larangan hari Sabtu. Bahkan larangan hari Sabtu itu para ulama mengatakan dia hukumnya haram kalau dia bersendiri. Tetapi dia keluar dari larangan dan keharamannya itu kalau dia puasa sebelumnya yaitu hari Kamis atau dia puasa sesudahnya. Termasuk juga kalau dia puasa hari Sabtu itu bertepatan dengan hari-hari yang ada fadilah, keutamaan. Seperti misalnya puasa hari Arafah bertepatan dengan hari Sabtu. Dan dalil mereka para ulama bahwasanya sepanjang sejarah syariat Islam ya, dan itu pasti terjadi atau dimungkinkan kemungkinan besar terjadi, orang akan hari Arafah itu pada hari Sabtu. Dan ini terjadi pada kita juga beberapa tahun dulu di mana hari Sabtu itu adalah hari apa? Hari puasa Arafah yang memiliki keutamaan yaitu dihapusnya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, kalau dia berkaitan dengan munasabah fadilah atau momen keutamaan pada puasa tertentu, maka dia bukan sesuatu yang terlarang. Dalil mereka para ulama bahwa dalam sejarah syariah atau Islam bahwasanya kemungkinan besar dan pasti bahkan akan dilewati oleh ulama-ulama dahulu baik di zaman salaf bahwasanya mereka puasa hari Arafah itu pada hari Sabtu dan tidak didapatkan kata mereka ada nukilan bahwasanya para salaf dahulu melarang orang-orang untuk berpuasa hari Arafah gara-gara dia bertepatan dengan hari Sabtu. Dan itu kan bahwasanya larangan tersebut tidak secara mutlak tetapi larangan puasa hari Sabtu kalau dia disendirikan puasa tersebut pada hari itu, yang jelas kalau itu berkaitan dengan puasa yang dia kewajiban seperti bernazar atau dia membayar kafarat misalnya khusus bertepatan dengan hari Sabtu, maka dia boleh lakukan hal tersebut ya karena dia berkaitan dengan kewajiban. Nah, kalau yang sifatnya sunnah atau mustahab, maka dia boleh lakukan kalau dia gandengkan dengan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya atau berkaitan hari Sabtu tersebut dengan bertepatan dengan hari-hari yang utama seperti puasa Arafah misalnya yang dia disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji untuk berpuasa pada hari itu ya, maka dia boleh karena dia tidak memaksudkan mengkhususkannya berkaitan dengan hari Sabtunya, tapi dia puasa karena puasa Arafah itu pertama, bukan karena dia puasa karena hari Sabtunya, tapi karena puasa hari Arafah bertepatan dengan hari Sabtu. Karena hari Arafah bisa saja hari Jumat, bisa hari Kamis, bisa hari Selasa, ya bertepatan dengan. Dan dia kalau dia puasa yang kebetulan bertepatan dengan hari Sabtu, bukan karena dia berpuasa pada hari Sabtu itu, tapi karena dia berpuasa karena hari itu adalah hari wukuf di Arafah. Yang itu disunnahkan seperti hadis-hadis yang disebutkan tentang puasa hari Arafah. Dan juga seperti yang disebutkan tadi bahwa di dalam sejarah syariah
para ulama menjelaskan bahwasanya pasti akan bertepatan dengan hari tersebut, dan tidak ada dinukil bahwasanya kemudian para ulama melarang untuk berpuasa pada hari Sabtu itu karena dia bertepatan dengan hari Arafah. Qala wa haddathani Abu Quraib qala haddathana Husain yani al-Ju'fi an Zaidah an Hisham an Ibn Sirin wa Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali, wa la takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam, illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Rasulullah SAW bersabda, la takhtassu lailatal jumu'ati, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat itu biqiyamin min bainil layali. Jangan kalian khususkan malam Jumat itu dengan yaitu salat malam tertentu. Dalam artian orang mengkhususkan malam Jumat ini saya akan salat. Malam-malam yang lain dia tidak salat. Tidak ada, artinya tidak ada pengkhususan salat tertentu pada malam Jumat di antara malam-malam yang lain. Demikian juga wala takhussu yaumal jumu'ati bisyamin, dan jangan juga kalian khususkan hari Jumatnya bisyamin min bainil ayyam, kalian khususkan dengan puasa tertentu ya dari hari-hari yang lain ya. Dan ini menguatkan juga hadis sebelumnya, larangan tentang hari Jumat itu bersendiri. Illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali salah seorang kalian dia berpuasa yang dia biasa berpuasa pada saat tersebut. Seperti misalnya orang itu puasa Nabi Daud misalnya sehari sebelumnya, selang sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah, kalau dia bertepatan hari tersebut, hari Jumat, hari dia berpuasa, misalnya Kamis dia tidak berpuasa, kemudian Jumat dia berpuasa karena dia sudah puasa Jumatnya itu dengan puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari sesudahnya, seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau orang punya kebiasaan puasa tertentu yang disyariatkan, ya, kemudian dia berpuasa biasa pada hari itu, maka tidak apa-apa dia berpuasa. Ya, tidak apa-apa dia berpuasa. Walaupun puasa Jumat itu tersendiri. Seperti orang yang puasa Daud misalnya punya kebiasaan. Lalu kemudian hari Rabu tepat dia puasa. Kemudian Kamis dia tidak puasa. Kemudian Jumat berarti dia berpuasa. Kemudian Sabtu dia tidak berpuasa. Berarti Jumat itu dia tidak digandengkan dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya. Seperti yang disebutkan para hadis sebelumnya. Ya, larangan Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari Jumat, kecuali orang itu puasa sebelumnya juga atau puasa sehari sesudahnya, yaitu hari Kamis atau hari Ahad, hari Sabtu, hari Kamis atau hari Ahad. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau dia punya kebiasaan puasa tertentu pada hari-hari tersebut, ya, kemudian dia bertepatan dengan hari Jumat, maka dia boleh untuk berpuasa walaupun dia tidak digandengkan dengan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Nah, adapun yang berkaitan dengan kewajiban, misalnya dia bernazar untuk puasa tertentu kemudian bertepatan dengan hari Jumat, maka dia boleh lakukan. Demikian juga kalau dia mau mengqadha puasanya misalnya, ya, kemudian dia harus lakukan pada hari Jumat walaupun bersendiri, maka boleh dia lakukan. Ya, karena larangan itu
Jadi ini bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada beberapa pertanyaan. Seorang wanita yang melahirkan, maka dia nifas dan secara otomatis dia juga menyusui. Maka dalam keadaan mana dia dihukumi? Apakah dia wajib mengganti puasanya ataukah dihukumi wanita itu menyusui yang mana? Kalau dia menyusui dan juga dia dalam keadaan nifas, maka hukumnya dia kepada hukum nifas. Dia wajib mengqadha hari-hari yang dia nifas tersebut, berapa jumlah hari yang dia nifas. Ya, seminggu, 2 minggu, sampai batas akhirnya 40 hari. Ya, karena itu yang terlama daripada nifas tersebut. Nah, walaupun dia dalam keadaan menyusui. Setelah itu misalnya, kalau dia sudah selesai nifas, dan dia bersih, kemudian dia mandi, kemudian dia bersih, maka tentu dia menyusui sampai misalnya 2 tahun. Maka selama menyusui itu, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, ya, merasa berat untuk berpuasa karena dia menyusui, para ulama mengatakan bahwa dia cukup membayar fidyah saja. Cukup membayar fidyah saja. Memang ada sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqadha, dan juga ada yang mentafsil merinci tentang bahwa kalau dia khawatir, artinya para sebagian ulama merinci tentang kalau dia khawatir kepada dirinya, dia khawatir kepada bayi yang dia susukan, maka itu mereka bedakan. Ada yang menggabungkan qadha dengan fidyah, ada yang fidyah secara khusus, tapi secara umum, dan itu qaul yang rajih wallahu taala alam, karena hadis Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya, bahwasanya wanita itu kalau dia meninggalkan puasa karena menyusui, maka dia cukup membayar fidyah. Cukup dia membayar fidyah. Tetapi wanita ini dia usahakan dulu berpuasa. Ya, dia berpuasa. Kalau dia kuat dan tidak berpengaruh kepada kesehatan dirinya dan juga kepada bayi disusukan, kalau dia tidak berpengaruh maka dia puasa. Kalau dia berpengaruh maka dia boleh tidak berpuasa, dan dia cukup membayar fidyah setiap jumlah puasa yang ditinggalkan. 1 hari berarti 1 fidyah. Dan 1 fidyah itu 1 setengah sok, afwan. Jadi 1 hari yang ditinggalkan dia bayar nisfu sok, setengah sok. Setengah sok itu setengah dari zakat fitrah. Zakat fitrah. Atau dia berikan makan dengan makanan lengkap, ya. 1 puasa itu 1 makanan, 1 bungkus makanan lengkap. Atau bisa juga kalau dia misalnya tinggalkan puasa 1 minggu, ya, atau mungkin sebulan penuh dia tinggalkan, atau setengah bulan, dia kumpulkan jumlah orang tersebut lalu dia berikan makan sampai kenyang dengan makanan yang wajar. Ini juga pertanyaan yang sama, yang mana wanita menyusui dibolehkan meninggalkan puasanya dan mengganti dengan fidyah. Mohon penjelasan. Ya, dia seperti kita jelaskan tadi, ya, kalau dia nifas maka dia tetap mengqadha karena dia ambil di situ hukum nifasnya, bukan menyusuinya. Walaupun dia nifas dalam keadaan dia juga menyusui. Ya, seperti yang kita jelaskan. Nah, baru dia ambil hukum yang berkaitan dengan misalnya
menyusuinya. Begitu misalnya dia sisa-sisa dari puasa bulan Ramadan itu, kemudian dia sudah bersih. Misalnya setelah seminggu dari Ramadan, dia nifas dari sebelumnya, kemudian dia seminggu setelahnya itu, kemudian dia bersih ya dari nifas, maka dia mandi dan dia berusaha puasa dulu, suci, dan maka wajib dia berpuasa ya walaupun dalam keadaan menyusui. Nah, kalau dia merasa berat, baik itu akan mengganggu kesehatan dirinya atau juga berpengaruh kepada bayinya yang dia susukan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia membayar fidyah. Nah, adapun puasa yang dia tinggalkan karena masih dalam keadaan nifas itu, ya misalnya seminggu atau 10 hari, dia masih dalam keadaan nifas di bulan Ramadan itu, maka itu tidak cukup atau tidak dia membayar fidyah. Dia wajib mengqadha. Bukan membayar fidyah. Apa hukum puasa nazar di hari Sabtu atau di hari Jumat saja? Boleh hukumnya, dan itu nas hadis Rasulullah SAW, la tasumu yawma sabti illa mafturida alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Dan puasa nazar itu termasuk puasa yang diwajibkan untuk ditunaikan. Seperti hadis Rasulullah SAW, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia tunaikan ketaatan tersebut. Afwan Ustaz, apakah wajib seorang suami yang sudah menceraikan istrinya, bukan talak bain, untuk menafkahi istrinya selama masih dalam iddah, ya, baik itu talak raj'i atau talak raj'i, maka wajib suami itu dia menafkahi istrinya. Karena dia masih berstatus sebagai istrinya, dia boleh merujuknya, ya, dan dia bersama dengannya. Ya, dia masih berstatus istri. Bahkan kalau misalnya suaminya itu meninggal, ya, maka dia punya hak untuk mendapatkan warisan karena dia masih berstatus istri. Artinya hukum yang berkaitan dengan suami istri berlaku bagi wanita tersebut. Wajib dia diberikan nafkah, wajib dia diberikan tempat tinggal, ya, dan itu kewajiban seorang suami. Ya, kecuali kalau dia misalnya wanita ini waliyadzubillah, dia misalnya nusuz dengan melakukan perbuatan fahisyah. Ya, misalnya dia berzina atau dia selingkuh, maka dia dikeluarkan, artinya boleh dikeluarkan disyariatkan atau dikeluarkan dari rumah suaminya. Tidak ada kewajiban dia diberikan untuk tempat tinggal, tetapi dia wajib diberikan nafkah. Ya, diberikan nafkah, atau bahkan tidak diwajibkan untuk dia diberikan nafkah kalau dia nusuz dengan perbuatan tersebut. Karena orang itu kalau dia nusuz wanita itu, maka gugur kewajiban dia untuk dinafkahi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah seseorang yang sudah talak 3 kali kemudian sang mantan istri menikah lagi dengan orang lain, kemudian dia bercerai dengan suami keduanya, apakah dia boleh menikah lagi dengan suaminya yang dulu? Iya, boleh. Ya, jadi boleh dia menikah lagi, yaitu dengan nikah yang baru, dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Bahkan tidak boleh dia menikahi mantannya itu kalau sudah bercerai 3 kali, kecuali dia menikah
dengan laki-laki yang lain secara normal, kemudian dia diceraikan, kemudian dia habis iddahnya, dia bisa kembali kepada mantan suaminya itu dengan nikah yang baru, dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru. Ya, tetapi tidak boleh dia lakukan nikah tahlil. Ya, misalnya dia sewa orang, kamu kawin saya sama mantan saya ini supaya saya bisa halal. Itu haram hukumnya. Ya, itu sama seperti diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti kambing sewaan. Ya, waliyadzubillah, dan itu hukumnya haram. Bahkan para ulama mengatakan tidak sah dia melakukan hal tersebut. Apakah jumlah talaknya setelah menikah tahap kedua dihitung 3 kali atau hanya ada 1 talak? Kalau dia sudah talak 3 kali, ya, kalau dia talak 3 kali, perhatikan, kalau dia talak 3 kali, tidak boleh dia kembali setelah 3 kali talak itu, karena dia sudah bain kubra. Dia baru bisa kembali kepada mantannya itu kalau dia menikah dengan laki-laki lain secara normal. Maksudnya secara wajar, tidak dia untuk maksud tahlil. Dia nyuruh orang, misalnya dia sewa orang, atau dia suruh orang, baik itu secara sukarela atau dengan dibayar, artinya menyengaja untuk menghalalkan dia, dan itu dikatakan nikah tahlil. Itu hukum haram, tidak sah pernikahan seperti itu. Nikah kemudian setelah 3 kali talak dengan suami yang pertama, lalu kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian beberapa saat kemudian dia bercerai, kemudian dia habis iddahnya. Nah, setelah iddahnya boleh dia mantan suaminya itu untuk menikahinya lagi, tapi dengan nikah yang baru, akad yang baru, mahar yang baru. Ya. Nah, setelah dia menikah lagi itu, dia terhitung lagi, ya, kalau dia ceraikan itu cerai yang pertama, kedua, dan ketiga. Perhatikan. Nah, tapi kalau dia misalnya bercerai dengan istrinya ini, kemudian dalam masa iddahnya itu dia tidak rujuk, ya, tidak rujuk. Ini baru cerai sekali. Kemudian dia habis masa iddah itu, dia tidak merujuknya, habis masa iddahnya. Kalau dia ingin kembali, dia harus dengan nikah yang baru. Ya, dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru. Nah, sedangkan jumlah talaknya itu tersisa adalah 2 kali. Ya, talak raj'iynya tersisa 1 kali, talak yang ketiga dia tidak boleh sama sekali. Ya, atau misalnya dia suami istri ini bercerai. Ya, dia bercerai yang pertama, kemudian dia rujuk. Kemudian setelah dia rujuk, dia bercerai lagi yang kedua. Ya, bercerai lagi yang kedua. Kemudian habis iddahnya. Dia boleh balik, tetapi dia hanya punya satu talak lagi. Kalau dia talak, berarti dia langsung tidak boleh balik sama sekali, kecuali dia menikah mantannya ini dengan laki-laki yang lain. Kemudian dia menikah, kemudian terjadi perceraian, kemudian habis masa iddahnya, kemudian dia balik kepada dia. Paham ini? Iya. Ya, tapi tentang liburan nanti kita putuskan atau berdoa saja. Ya, semuanya ini. Bagaimana jika ada seorang yang sering berpuasa Daud dan bertepatan puasanya pada hari Sabtu, apakah dia boleh berpuasa pada hari itu? Tadi kita sudah jelaskan, kalau dia bertepatan hari Sabtu dengan kebiasaan dia puasa Daud, maka dia boleh lakukan tersebut, ya, seperti nas hadis yang disebutkan tadi dibawakan oleh Imam Muslim di dalam
kitab ini. Ya, jadi boleh dia lakukan. Artinya orang yang memiliki kebiasaan puasa pada hari Sabtu itu, misalnya hari puasa Daud, maka dia boleh lakukan itu. Dan itu tidak termasuk yang dilarang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.